Ya. Seperti kita tahu bahwa penelitian keperawatan pada umumnya itu melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa penelitian itu mempunyai resiko ketidaknyamanan atau cedera pada subjek penelitian, khususnya manusia ya. Resikonya ini bisa resikonya ringan sampai berat. Ya. Kemudian kita tahu bahwa manusia itu terdiri dari bio, psiko, sosio, dan spiritual. Dan jika terjadi masalah pada satu aspek, maka akan mempengaruhi aspek-aspek yang lain. Contoh, kalau kita sakit secara fisik, sakit kepala, maka secara mental, psikologi, secara sosial, bahkan secara spiritual itu juga akan terganggu. Kalau misalnya pasiennya sesak napas, pastinya yang lainnya juga akan terganggu. Lalu kita datang mau penelitian, otomatis menambah dari apa yang terjadi di pasien. Itu loh pemikirannya. Kemudian penelitian pada salah satu aspek manusia itu dapat mempengaruhi dan beresiko menimbulkan masalah pada aspek yang lain. Misalnya, pasien itu sedang tidur, kita datang mau penelitian, lalu kita bangunkan. Lah pasti akan mempengaruhi aspek yang lain. Sudah nyenyak, nyaman tidur, dibangunkan gitu. Nah, berarti psikologinya nggak enak, sosionya, spiritualnya nanti hubungan interpersonal dengan kita pun juga tidak nyaman. Maka dari itu, dari keempat hal yang menjadi dasar kepentingan etika penelitian ini, inilah pentingnya etika penelitian. Beretik, beraturan, bernorma. Untuk apa? Menjamin bahwa keuntungan dari penelitian itu melebihi efek samping yang ditimbulkan. Itu harapannya. Jadi ketika Anda meneliti itu kan karena kepentingan pribadi kita sendiri, ya kan ya? Karena kita ingin cepat lulus kuliahnya. Nah, macam-macam. Lalu apa? Kita mau ambil data dari orang lain, ya pastinya akan membawa efek samping ya bagi orang tersebut. Maka diharapkan ada kompensasi, jangan sampai ya penelitian kita itu membuat orang lain tidak nyaman gitu ya. Nah, apa prinsip dasar etik penelitian keperawatan? Nah, dasarnya adalah menghormati harkat dan martabat manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita peneliti itu menghormati privasi dan kerahasiaan subjek. Kemudian yang ketiga, menghormati keadilan dan inklusivitas. Dan yang keempat adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kita kupas satu-satu. Nah, untuk menghormati harkat dan martabat manusia, seperti kita tahu bahwa peneliti itu harus melaksanakan penelitiannya dengan menjunjung tinggi martabat ya, harkat martabat manusia. Di mana subjek itu memiliki hak asasi dan juga kebebasan untuk menentukan pilihan ya, kita sebut dengan otonomi. Nah, maka dari itu, setiap kita melakukan penelitian, peneliti harus mempersiapkan beberapa hal terkait dengan persetujuan. Persetujuan dari si subjek penelitian. Apa saja aplikasinya? Ya, aplikasinya yang pertama, mempersiapkan formulir persetujuan yang akan ditandatangani oleh subjek penelitian atau sampel kita. Nah, harus isinya apa di dalam konsen? Satu, ada penjelasan tentang judul penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ya. Kemudian yang kedua, permintaan kepada subjek untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, penjelasan prosedur penelitian. Kemudian yang keempat, gambaran tentang resiko dan ketidaknyamanan penelitian itu harus dijelaskan. Kemudian penjelasan tentang keuntungan yang didapat dengan berpartisipasi sebagai subjek penelitian.
Kemudian penjelasan tentang jaminan kerahasiaan dan anonimitas ya. Kemudian hak untuk mengundurkan diri dari keikutsertaan sebagai subjek penelitian, kapanpun sesuai dengan keinginan subjek. Kemudian persetujuan peneliti untuk memberikan informasi yang jujur terkait dengan prosedur penelitian. Kemudian pernyataan persetujuan dari subjek untuk ikut serta dalam penelitian. Nah, ini harus ada di dalam informed consent. Minimal ya, harus ada. Tadi yang tentang judul, tujuan, manfaat, itu harus ada. Nah, kemudian setelah kita punya informed consent dengan beberapa 9 komponen tadi, ketika kita memberikan informed consent itu jangan lupa memberikan penjelasan langsung kepada subjek peneliti. Nah, mencakup penjelasan yang ditulis dalam informed consent. Kemudian setelah kita berikan ya penjelasan, berikan kesempatan kepada subjek untuk bertanya tentang apa yang mau kita lakukan gitu ya. Kemudian berikan waktu yang cukup untuk pasien menentukan pilihan mengikuti atau menolak untuk ikut penelitian. Dan yang terakhir, meminta subjek untuk menandatangani formulir informed consent jika setuju. Jangan lupa nanti di lembar informed consent Anda itu dibuat tempat tanda tangan pada lembar tersebut oleh subjek penelitian. Kemudian yang kedua, kita harus menghormati privasi dan kerahasiaan subjek. Bagaimana caranya? Ya, perawat perlu merahasiakan berbagai informasi yang menyangkut privasi subjek yang tidak diinginkan. Identitasnya maupun misalnya alamatnya. Ini contoh, meniadakan identitas seperti nama pakai inisial, alamatnya pakai XXX, kemudian diganti kode tertentu, nomor registrasi kalau di rumah sakit tidak boleh secara gamblang ditulis, harus ada XXX-nya di belakang ya. Contohnya apa ini? Nah, paling sering ini contohnya penelitian-penelitian pada orang-orang dengan pekerjaan istimewa ya tertentu. Contoh misalnya PSK, kemudian orang dengan HIV/AIDS, itu ya mereka tidak mau diketahui. Kemudian orang-orang pengguna jasa PSK kalau Anda mengambil itu, nah itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian menghormati keadilan dan inklusivitas dari subjek peneliti. Apa maksudnya keadilan ini? Menjunjung tinggi sikap keterbukaan. Jadi peneliti itu harus jujur ya, tepat, cermat, hati-hati, dan dilakukan secara profesional pada saat mengambil data. Kemudian prinsip keadilan. Ini mengandung makna bahwa peneliti memberikan keuntungan dan beban secara merata sesuai dengan kebutuhan kemampuan subjek. Khususnya pada penelitian dengan 2 variabel untuk perlakuan. Misalnya, kita mau memberikan satu kelompok tertentu perlakuan pijat ya untuk menenangkan atau menstabilkan tekanan darah. Lalu pada kelompok satunya itu tidak diberikan perlakuan pijat. Nah, tetapi setelah selesai penelitian, setelah data diambil baru Anda memberikan pijat untuk bentuk bahwa sama-sama diberikan perlakuan, cuma bedanya di waktu saja ya. Nah, kemudian memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Setiap peneliti harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi subjek penelitian dan populasi di mana hasil penelitian akan diterapkan. Jangan lupa ya, beneficient itu. Nah, kemudian meminimalisir resiko atau dampak yang merugikan bagi subjek penelitian atau non-maleficient. Nah, prinsip yang ketiga itu harus diperhatikan oleh peneliti ketika mengajukan usulan penelitian untuk mendapatkan persetujuan etik dari komite etik. Nah, kemudian peneliti harus mempertimbangkan rasio antara manfaat dan kerugian resiko peneliti. Nah, jadi saya tidak mengharapkan Anda setiap penelitian juga harus kompensasi begitu ya, tidak semua. Misalnya penelitian penelitian kita pada subjeknya itu adalah orang sakit. Maka ya itu kita menambah beban artinya. Dari situ ada kompensasi. Seperti contoh misalnya kita memberikan sesuatu yang menggantikan efek ketidaknyamanan misalnya. Padahal penelitian kita tidak banyak gitu ya, seperti contohnya yang pernah kita lakukan itu kita memberikan satu paket sabun, kemudian hand sanitizer dan masker untuk pasien gitu. Nah, itu bentuk kita
kompensasi. Jadi tidak selalu berupa materi uang ya untuk diberikan, bisa berupa barang yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, kalaupun nanti Anda penelitian itu subjeknya adalah teman-teman Anda sendiri, mahasiswa, ya nggak mesti juga kita kasih uang, bisa juga dalam bentuk misalnya kita kasih cenderamata pulpen gitu ya, untuk mengganti misalnya waktu yang sudah di apa namanya dikeluarkan oleh teman-teman kita pada saat kita mengambil data. Jadi nggak mesti uang ya. Tetapi kalau orang-orang yang membutuhkan dan kita punya sumber dananya cukup, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa barang yang dibutuhkan. Nah, pengalaman kami waktu penelitian dulu seperti itu, kami buat dalam satu paket itu ada sabun dengan waslap gitu ya, dengan masker, dengan hand sanitizer gitu aja yang sederhana saja. Tapi kita juga kalau penelitiannya ke orang-orang normal seperti mahasiswa atau apa ya, bentuknya itu yang digunakan saja, yang sederhana saja. Dan kita kalau kita dijadikan sampel juga nggak usah mengharapkan ya, begitu ya. Artinya kita peneliti menghormati lah, apa namanya, menghormati dari subjek yang ingin kita teliti ini dengan mengganti dari waktu yang sudah dikeluarkan, kemudian usaha dari yang sudah dikeluarkan oleh yang terlibat dalam penelitian. Nah, kemudian, ini habis ya, udah habis. Kemudian yang paling penting saya tekankan dalam prinsip dasar etik itu uji etik. Nah, di kampus kita kebetulan masih dalam proses ya bagaimana menyusun tentang uji etik penelitian, maka kita bisa ini berdiskusi langsung nanti dengan koordinator. Kalau Anda masuk satu rumah sakit tertentu mengharuskan Anda uji etik, lakukan itu. Karena itu lebih melindungi. Kalau Anda tidak masuk di satu untuk uji etik, tidak perlu dilakukan. Jadi uji etik ini sebenarnya dilakukan oleh satu lembaga. Misalnya penelitian nanti mau di Rumah Sakit Ansari Saleh, Rumah Sakit Ulin, kalau mereka merequire atau meminta untuk lakukan uji etik, maka lakukan. Kalau tidak usah ya. Yang penting penelitian Anda ini tidak membuat suatu efek samping, bahkan orang itu bisa kehilangan nyawa. Misalnya, Bu, saya mau tes obat apa gitu. Waduh, itu harus betul-betul uji etiknya sungguh-sungguh ya. Nah, itu sih dari tentang uji etik. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita masuk ke diskusi saja. Ayo, kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang mau mendiskusikan sesuatu, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi ya. Ada mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Nggak ada, sudah jelas. Sudah jelas ya, nanti ini. Kemarin saya ada suster yang bertanya ya, suster ya. Tapi saya balas apa enggak, suster? Karena ketumpuk sekali dengan WA yang masuk ini. Boleh diulang Kak, suster? Mau tanya apa, suster? Ini ketumpuk sekali, suster. Saya bisa, jangan-jangan saya belum respon ini. Belum, suster, belum silakan, Ibu. suster. Ya, silakan, suster. Saya kan mau meneliti tentang pola asuh orang tua dengan pengasuh yang di sini, Bu. Saya kasih contoh saja, Bu. Misalnya, orang tua biasanya datang di panti dan mengatakan bahwa anaknya mereka ini tidak bisa buat apa-apa. Ternyata tidak melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya berpakaian tentang ADL, Bu. Nah, di situ setelah datang di sini, orang tuanya pertama datang mengatakan bahwa anak ini tidak bisa buat apa-apa. Ternyata setelah dilatih di pengasuh di sini, kami latih, ternyata anak itu bisa. Nah, yang saya yang saya tanyakan ini, yang saya teliti itu, apakah saya harus turun ke orang tuanya untuk bertanya kenapa pola asuhnya seperti apa sehingga anak ini tidak bisa begitu.
Oh, kalau seperti itu ya, Suster. Suster maunya seperti itu. Kalau begitu, karena ini subjek penelitiannya tidak terlalu banyak, memang ini arahnya penelitian kualitatif, Suster. Jadi intinya Suster ini melihat bahwa orang tua mengatakan tidak bisa. Tapi pada saat dilatih di tempat Suster oleh timnya Suster di sana, itu bisa, gitu kan, Suster ya? Kenapa? Begitu ya, Suster? Pertanyaannya Ya. kenapa gitu. Nah, itu sebenarnya bisa digali, Suster. Itu namanya eksplorasi, Suster. Mengeksplorasi fenomena. Kenapa demikian? Nah, nanti triangulasi. Suster bertanya ke orang tua, Suster bertanya ke yang melakukan, lalu Suster mengobservasi. Ada apa? Kok bisa? Jangan-jangan kita langsung membuat asumsi. Jangan-jangan orang tua ini tidak tahu caranya. Misalnya ya, Suster. Atau orang tua ini tidak punya kesungguhan untuk melakukan karena misalnya bekerja apa-apa. Nah, kesimpulan asumsi itu kita simpan dulu. Kita membuktikan dengan wawancara, Suster, mendalam. Nah, ini lebih banyak ke penelitian kualitatif, Suster. Penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi, menggali pengalaman orang tua dan juga caregiver lah sebutnya yang merawat anak di sana dalam meningkatkan kemampuan ADL anak. Kita bersifat tidak menjustifikasi atau menghakimi, tetapi kita nanti setelah selesai itu akan memberikan realita, data berdasarkan apa yang kita dapatkan dari orang tua, dari caregiver sendiri yang kita tanyakan, termasuk Suster sebagai observer, gitu. Pahamlah, Suster? Ya. Jadi penelitian ini penelitiannya ke ini apa namanya orang tua ya, orang tua, Suster. Ini komunitas khusus pada anak-anak dengan disabilitas gitu ya, Suster ya. Paham maksudnya, Suster? Penelitian kualitatif, Suster, pengalaman orang tua. Bu, berarti dia masuk ke keperawatan anak atau gimana, Bu? Kalau keperawatan anak itu konteks bisa keperawatan anak, Suster. Kalau menurut saya bisa keperawatan anak karena itu adalah konteks orang tua, ya, orang tua dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, pola asuhnya, tetapi bisa masuk dalam komunitas karena Suster ini komunitas anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi lebih jelasnya itu adalah pediatrik, Suster. Pediatrik anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, karena ke pediatrik ini kan prinsipnya itu adalah family center care. Keperawatan yang berpusat pada keluarga. Kan anak ya. Nah, jadi karena keperawatan yang berpusat pada keluarga, maka itu Suster fokusnya adalah kepada keluarga untuk pemberdayaan dalam meningkatkan kemampuan ADL. Tetapi mengeksplorasi dari segi subjektivitas keluarga itu kenapa kok merawatnya gimana kemarin gitu. Kalau dari caregiver merawatnya gimana kemarin. Ini bagus sekali penelitian ini, Suster, karena nanti akan menemukan waktu Suster misalnya menerima siapapun yang datang ke sana gitu. Suster bisa memaparkan data-data ini bahwa orang tua senjangnya di sini, caregiver di sini. Nah, disitulah Suster sebagai perawat itu masuk untuk memberikan informasi, misalnya cara merawat anak dengan ADL gitu ya di rumah gitu. Itu bagus sekali kalau menurut saya suka sekali itu, bagus, Suster, bermanfaat, sangat bermanfaat untuk keluarga gitu. Bagus, Suster. Setuju, Suster. Nah, itu MAT ya, Suster. Money, effort, time. Suster neliti di tempat Suster sendiri. Iya. Ya, sip, Suster. Bisa memahami maksud saya ya, Suster ya? Iya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke.